Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suatu ibadah yang mulia untuk bersama-sama bertafakur kepadanya. Kita memohon ampunan kepadanya, kita berlindung kepadanya, dan kita senantiasa meminta pertolongan kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengorbankan dirinya, keluarganya, hartanya untuk sampainya agama yang mulia ini di tengah-tengah kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama yang telah diredai. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bagaimana Islam di awalnya tertindas, kemudian menjadi agama yang mulia, dan sejarah juga telah menunjukkan bagaimana di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ditindas, dia dikejar, dia diusir dari kampungnya, kemudian menjadi agama yang dimuliakan, menaklukkan timur dan barat, menaklukkan Persia dan Romawi di zamannya. Dan puncak dari peradaban Islam itu adalah ketika berkuasanya, memerintahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang membawa penerangan bukan hanya bagi kaum muslimin, tetapi juga Eropa yang ketika itu berada di tengah kegelapan. Dan Umar bin Abdul Aziz bukan hanya membawa kemuliaan agama ini, tetapi juga membawa ketenangan di dalam beribadah, kesenangan di dalam kehidupan duniawi,
Bahkan sejarah menunjukkan dibawa dengan gerobak dinar dan dirham untuk diantarkan kepada orang-orang miskin. Tetapi ketika itu tidak ada orang yang mau mengaku miskin karena memang mereka sudah kaya. Dan bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Jujur atau tidak jujur, kita mulai merasakan kehidupan yang sulit. Dan hampir semua kita merasakan kesulitan itu. Walaupun ada sebagian kecil yang hidup di dalam ketenangan dan kesenangan. Padahal negeri kita ini kaya. Negeri kita ini makmur dibandingkan negeri-negeri yang lain. Tidak ada musim dingin yang membuat kita tidak bisa bekerja. Semuanya diberikan oleh Allah di negeri yang bernama Indonesia ini, yang sebagian ulama menyebutkan negeri Indonesia negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan salah seorang pembesar di pemerintahan kita mengatakan kalau sekiranya negeri ini dikelola dengan baik, tambang-tambang dikuasai oleh negara, dikelola dengan orang-orang yang amanah, sebagaimana orang-orang yang telah dididik oleh Rasulullah SAW. Apa kata pejabat kita? Setiap dari rakyat Indonesia, sekalipun dia tidak bekerja, dia akan menerima dari negara 20 sampai 30 juta setiap bulan. Tetapi apa yang kita rasakan hari ini, mungkin ini menjadi introspeksi buat kita. Apakah ada yang salah kita di dalam bersikap selama ini? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ayat tadi sejenak menyentuh kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menyerahkan perwalian urusan negeri ini kepada sembarang orang. Apa kata Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 55? Innama, sesungguhnya hanyalah waliyukumullah, wali kamu itu adalah Allah. Kalau kita buka lembaran Al-Quran dan kitab tafsir, akan kita temukan wali itu berarti pemimpin, ya. Wali itu berarti pelindung, ya. Tapi wali adalah tempat kita menyerahkan urusan, tempat kita menyerahkan aturan-aturan di dalam kehidupan kepada mereka. Maka sekarang masih kita kenal apa yang disebut dengan wali kota. Apa wali kota? Orang yang mengurus kota, membuat aturan bagaimana kota menjadi aman, bagaimana penduduk kota menjadi sejahtera. Itulah tugas wali. Di Sumatera Barat, kalau dulu ada pemerintahan desa, sekarang dikembalikan kepada namanya wali nagari, wali desa. Seseorang yang ditugas mengurus negari dengan baik. Nah, di ayat ini Allah mengingatkan kita, innama, sesungguhnya wali kamu adalah Allah. Tempat kita menyerahkan urusan, undang-undang yang harus kita taati, aturan-aturan yang dibuat, wali kita itu hanyalah Allah dan Rasul. Siapa lagi? Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapa lagi? Orang berimannya adalah allazina yuqimuna shalah. Agar apa? Agar kita tidak melihat iman di mata saja, tapi kita lihat orang beriman itu adalah orang yang yuqimus shalah, orang yang mendirikan, menegakkan zakat, wa yu'tuna zakah,
menegakkan zakat, menunaikan zakat, wa hum rakiun, dan mereka wali orang yang kita pilih itu, yang kita tunjuk itu adalah orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, yang tidak hanya sujud ketika akan adanya pemilihan umum, tapi ruku dan sujudnya kelihatan di dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kami jelaskan tadi, wali itu adalah tempat kita menyerahkan urusan, tempat membuat undang-undang, tempat membuat aturan bagaimana negeri ini berjalan, bagaimana kita manusia ini mendapat kesempatan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, wajarlah kalau sekiranya selama ini kita tidak pahami makna wali ini secara utuh. So kalau kita menyerahkan urusan negeri yang sebesar ini kepada orang-orang yang tidak, orang-orang yang ruku, maka akan kita dapatkan ketimpangan-ketimpangan, keanehan-keanehan, keganjilan dan keganjilan. Siapa wali yang dimaksud? Ya, bupati bisa bupati, bisa anggota dewan, termasuk juga presiden. Tapi khusus untuk presiden disebutkan beliau itu, dia itu adalah puncak penguasa negara. Oleh sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah, karena esok ke depan kita akan memilih wali-wali kita, hendaklah ayat ini menjadi pedoman bagi kita. Kepada siapa layak amanah ini kita berikan? Tidak boleh kepada sembarang orang. Ayat ini bisa boleh kita jadikan sebagai pegangan kuat agar kita tidak salah di dalam menyerahkan urusan ini kepada orang-orang yang kita amanahkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di samping itu di dalam ayat 57 Allah juga mengingatkan kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhizul lazina takhazu dinakum huzwan wa la'iba minal lazina utul kitab min qablikum wal kuffaru awliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan atau kamu ambil atau kamu pilih, kamu angkat orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai ejekan, sebagai permainan. Agama ini tidak bagi mulia sebagaimana Nabi kita telah muliakan, dan orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya. Dan kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Hal yang memang mengherankan kita di akhir-akhir ini, munculnya orang-orang yang akan memperjuangkan nasib rakyat. Terpampang di mana-mana foto-foto yang katanya akan mewakili kita sebagai rakyat. Mestinya semakin banyak orang berminat menjadi wali kita yang akan memperjuangkan nasib kita, mestinya nasib rakyat ini menjadi lebih baik. Tetapi karena kita salah di dalam memahami siapa wali yang mesti kita tunjuk, maka jadilah negeri kita yang penuh dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah tidak mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. Berbeda dengan zaman Rasulullah SAW, Nabi sangat ketat di dalam mengangkat, memilih siapa yang akan dipilih. Dia tidak menyerahkan kepada sembarang orang, sekalipun selevel sahabat. Di dalam hadis Muslim ayat 1073
Di dalam Sahih Muslim 1793, hadis yang sangat masyhur, barangkali sudah kita dengarkan. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Anda tidak hendak mengangkatku untuk memegang suatu jabatan di pemerintahan? Sebagaimana yang terjadi hari ini, semua orang berniat untuk menjadi pemimpin, untuk mengurus ini." Apa kata Rasulullah? Lalu beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya berkata, "Hai Abu Dzar, engkau ini lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah yang pada hari kiamat dipertanggungjawabkan dengan resiko penuh kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik." Sejalan dengan hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, "Kullukum ra'in," setiap kamu pemimpin, "wa kullukum mas'ulun an ra'iyah," setiap pemimpin nanti akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya, kemana amanah yang dibebankan kepadanya dia tunaikan, kepada harta, kemana harta rakyat yang dititipkan kepadanya dia salurkan, untuk kepentingan pribadi kah, untuk keluarganya kah, atau untuk kelompoknya. Nanti setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu adalah sesuatu yang sangat berat. Mudah-mudahan saja di pemilihan yang ke depan, kita kaum muslimin jangan sampai salah di dalam memilih wali-wali yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah tadi. Semoga khutbah yang sedikit ini bermanfaat buat kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis salat. Allahu Akbar.